Renungan Harian Katolik, Jumat, 26 Desember tahun 2025. Kesaksian iman, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Matius bab 10, ayat ke-22. Saudara-saudara, hari ini gereja memperingati Santo Stefanus, orang pertama yang meraih mahkota martir karena imannya kepada Kristus. Dalam Injil hari ini, Yesus memperingatkan para muridnya bahwa mereka akan menghadapi kesulitan dan penderitaan ketika mereka mengemban misinya. Santo Stefanus adalah contoh bagi kita. Dalam menghadapi penderitaan dan kesulitan demi iman, kita diajak untuk memahami dan menimba keberanian dari kata-kata ini. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Santo Stefanus adalah saksi nyata bahwa jalan mengikuti Kristus tidak selalu mudah. Ia dihadapkan pada penentangan, penganiayaan, dan akhirnya kematian. Namun, Stefanus membuktikan bahwa ia telah setia pada imannya. Ia berdiri teguh walaupun menghadapi pengadilan yang tidak adil dan pembunuhan yang kejam. Dari Stefanus, kita belajar bahwa menjadi saksi Kristus berarti kita mungkin menghadapi penentangan, bahkan dari orang-orang terdekat kita. Namun, Yesus mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu khawatir atau takut kepada apa yang akan kita katakan, atau bagaimana kita akan menghadapi pengadilan, sebab Roh Kudus akan memberikan kepada kita kekuatan dan kata-kata pada saat yang tepat. Sukacita Natal kita rayakan sebagai sukacita yang mengantar kita pada kesaksian iman akan Tuhan yang sungguh-sungguh hadir dalam hidup kita. Pada hari ini, sukacita itu juga hadir dalam diri Stefanus. Dia bersukacita dalam iman yang teguh dalam panggilannya. Dialah martir pertama yang menyerahkan hidupnya karena cinta. Injil hari ini mengingatkan kita akan nasib orang yang mengakui dirinya pengikut Yesus, yang berkata dan bertindak dalam kebenaran. Tampaknya seram dan menakutkan, tetapi apa yang dikatakan Yesus ini sungguh terbukti. Santo Stefanus telah mengalami dan menjadi martir pertama. Ia dikritik, ditentang, dicela, diadili secara tidak adil dan akhirnya dihukum mati dengan dirajam. Sungguh mengenaskan memang. Hal itu pasti akan terjadi hingga saat ini dan yang akan datang. Percayalah kepada Injil. Percayalah kepada Yesus. Ia berjanji untuk mengutus Roh Kudus-Nya dan akan menyertai kita hingga akhir zaman. Kiranya kata-kata Yesus terus mengiang di telinga Stefanus. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Cinta akan Tuhan mendorongnya sedemikian kuat untuk berani memberikan kesaksian iman tentang Kristus. Meskipun ia harus menghadapi perlawanan orang-orang yang memusuhinya, Stefanus memberikan teladan kesaksian iman itu. Pertama melalui kata-kata, dan kedua melalui tindakan nyata. Mungkin kemartiran, seperti yang dialami Stefanus, tidak kita alami. Tetapi semangat imannya patut kita miliki. Kemartiran Stefanus ini hendaknya mendorong kita untuk memiliki juang yang tinggi, baik untuk hidup sehari-hari maupun untuk hidup iman kita. Kesaksian iman yang ditampilkan Stefanus perlu kita contoh dalam hidup kita sehari-hari. Bukan berarti kita harus bertindak seperti yang dilakukan oleh Stefanus dalam hidup sekarang ini, tetapi kita dapat meneladani imannya yang total kepada Yesus Tuhan. Bila kita percaya, segala sesuatu akan menghasilkan buahnya. Iman yang kita wartakan adalah iman yang senantiasa berdasarkan penuh padanya. Dan ini dapat kita wujudkan dalam setiap aktivitas kita setiap hari dalam komunitas. Dalam lingkungan di mana kita berada, semangat Stefanus perlu dihidupkan kembali. Terutama semangat untuk memberikan kesaksian iman tentang Kristus. Dan bersaksi untuk melakukan yang baik, sekalipun diperlakukan tidak baik. Berani mengampuni sekalipun kita tidak bersalah. Dan tetap berdoa bagi pertobatan. Ya Allah, Engkau telah memberikan teladan iman kepada kami melalui kehidupan dan kematian para martir, terutama martir Stefanus. Semoga cara hidupnya meresap ke dalam diri kami, sehingga kami pun mampu menjadi saksi-saksi kemuliaan-Mu. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.